Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam buat kita sekalian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, rekan-rekan, yaitu berjudul Jangan Kamu Khawatir. Ya, saya akan share screen. Mari kita buka Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ya, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Iya, saya undang kita membaca satu orang, kalau boleh baca 2 ayat. Dimulai dari Pak Charles ya, nanti berikutnya rekan-rekan yang lain. Matius pasal 6 ayat 25 dan 26 berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Berikutnya silakan orang yang lain. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya, berikutnya yang lain, 2 ayat berikutnya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, berikutnya silakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, 2 ayat terakhir silakan yang lain. Saya ya, Panton. Ya, baik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, terima kasih Pak Kris, terima kasih rekan-rekan. Nah, kita akan belajar sebuah tema yang saya rasa ini satu hal juga yang penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah sering membaca bagian ini, tetapi saya coba mengkupas dengan juga ditambah dengan informasi-informasi terbaru yang terkini. Ya. Nah, rekan-rekan, ketika kita memasuki tahun 2023, ada sedikit kekhawatiran mungkin bagi sebagian orang. Ya, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengatakan dunia pasti resesi pada tahun 2023, ya, dengan penyebab guncangan ekonomi seperti pandemi COVID, utang yang menumpuk, gelembung aset, tingginya inflasi, dan lain-lainnya. Dan bahkan Presiden Jokowi mengatakan, Jokowi minta masyarakat bersiap untuk resesi 2023. Sampai video-videonya itu diviralkan begitu ya. Jokowi mengatakan dunia akan gelap begitu ya, dan seterusnya. Jadi kita memasuki tahun ini, dan saya sendiri pribadi ketika membesuk jemaat-jemaat Tuhan di Kota Tulung Agung,
beberapa orang bilang, wah, penginjil Anton memang sepi sekali usaha di tahun 2023 dan seterusnya. Banyak orang mengeluh dengan kesusahan ekonomi. Dan kita juga mungkin beberapa orang, termasuk rekan-rekan dari berbagai kota yang saya kenal, mereka bilang, memang ini kondisinya sangat sulit. Pandemi sudah hampir berakhir, kita memasuki masa transisi new normal, tetapi kondisi ekonomi masih belum pulih seperti kondisi sebelum ada COVID. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu, kalau mungkin suka main TikTok, YouTube, dan seterusnya, ya, anak generasi muda begitu ya, suka-suka TikTok dan seterusnya, itu ada tren yang di mana anak-anak muda ini mereka bersaing secara teknologi, mereka bisa menghasilkan uang dari teknologi tersebut. Salah satunya saya akan tampilkan, yaitu Bapak Ibu ada yang tahu ini orang ini siapa namanya? Mungkin ada yang tahu, boleh buka mic-nya, coba ngomong siapa. Ada yang tahu namanya siapa? Anak muda ini yang saya tampilkan di foto di PowerPoint. Penghasilannya mencapai 4 juta rupiah per bulan. Ada yang tahu siapa namanya? Wah, ini Bapak-bapak ini terlalu sibuk baca Alkitab, berdoa dan berpuasa, jadi nggak lihat TikTok ya. Ini anak muda ini namanya adalah Willy Salim. Dia adalah TikToker dan YouTuber. Dia suka itu di TikTok itu, wah kita beli ini ya, kita beli es krim di Mishwe ya, kita beli 10 juta rupiah es krim. Lalu dia pakai kuali besar, taruh es krimnya di situ, dia aduk-aduk begitu ya. Nanti dia kapan-kapan dia ke fried chicken. Oke, kita borong KFC semuanya hari ini. Kita bagi-bagi sama orang-orang. Nanti dia besok lagi dia tawarin orang, mau kotak misteri nggak? Ya bayar 50.000. Ketika udah bayar dibuka uang sampai jutaan begitu dikasih. Jadi memang itu pekerjaan YouTuber, TikToker itu bikin yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang seru-seru supaya yang nonton banyak sehingga dia bisa endorse dan menghasilkan uang dari YouTube. Ya, itu fenomena itu. Nah, jadi waktu kita melihat dua fenomena ini kira-kira, ya mungkin ada sebagian orang yang berpikir, ya Tuhan, hidup ini susah, tapi kok ada orang kaya? Ya, mungkin ada orang yang berpikir seperti ini, wah Tuhan, Engkau tidak pelihara saya, tapi ada orang yang kok dengan mudah sekali mendapatkan uang dan seterusnya. Ada berbagai pandangan yang berbeda-beda tentang hal tersebut. Tetapi yang sama mungkin adalah kita sebagai manusia bisa khawatir dengan kondisi kehidupan kita memasuki tahun 2023. Dan kita masih belum tahu masa depan kita seperti apa di tahun 2023 ini karena kita masih di bulan 4 sekarang. Nah, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita agar jangan khawatir terhadap hidup ini, tentang apa yang akan kita makan dan kita pakai, ya, karena hidup lebih penting daripada makanan dan hidup juga lebih penting daripada pakaian. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita bisa saja menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi problem di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam segala hal. Tetapi satu hal yang Tuhan jaminkan kepada kita adalah bahwa Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak ada orang yang dalam dunia ini kebal dari kekhawatiran. Meskipun orang itu kaya, punya kedudukan, punya kesehatan, dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin seringkali dengar ada orang-orang yang sehat tiba-tiba sakit kanker. Ada orang-orang yang sehat tiba-tiba kecelakaan, dan seterusnya. Manusia tidak kebal dengan yang namanya kekhawatiran. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita untuk tidak khawatir akan hidup kita, akan masa depan kita. Karena hidup kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, dari Injil Matius, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Ya, memang mudah sih ngomong jangan khawatir ya Tuhan, tapi kan kami hidup dalam dunia ini. Ekonomi tidak semakin membaik, kehidupan menjadi semakin sulit. Kadang-kadang kita pun mengalami masalah, bukan saja masalah kesehatan, masalah relasi, dan masalah demi masalah yang kita harus hadapi. Bagaimana cara kita melewati kekhawatiran atau menghadapi kekhawatiran?
Yang pertama adalah mari kita bekerja dengan rajin. Nah, menarik, Alkitab memberi kepada kita ajaran dengan contoh ilustrasi hewan. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menanam dan tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Kamu lebih daripada burung tersebut. Kamu pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu perhatikan burung, apa yang dia lakukan. Pagi-pagi dia bangun, dia cari cacing, dia beri makan anaknya, dan seterusnya. Dia ambil jerami, dia buat sarang. Yang pertama adalah mari kita bekerja dengan rajin. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu kita bekerja, Tuhan kasih kita pekerjaan, mari kita kerjakan dengan rajin sebisa kita, semampu kita, sekuat kita. Seperti pekerjaan itu dipersembahkan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Bapak Ibu, kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita pasti mempunyai cara yang berbeda. Jangan jauh-jauh deh Bapak Ibu. Kalau kita disuruh buat sesuatu untuk presiden, kita pasti buat yang terbaik, yang terbagus, yang terindah. Karena apa? Karena akan diberikan kepada presiden. Nah, tetapi Alkitab mengajar kepada kita, kita bekerja bukan untuk manusia, tapi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka kita juga belajar dari Alkitab. Amsal 6 ayat 6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bapak Ibu yang terkasih, saya mungkin pernah bercerita mengenai kekuatan semut. Kalau Bapak Ibu lihat daripada ensiklopedi, semut itu bangsa yang kecil tetapi mereka kuat. Semut bisa mengangkat 50 kali beban tubuhnya. Jadi kalau kita manusia punya kekuatan semut, Ant-Man gitu ya, di film-film bioskop ya, jadi kita bisa mengangkat 50 kali beban tubuhnya. Kalau kita 50 kilo, kita bisa angkat beban 2,5 ton. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan kadang-kadang memakai cerita dari hewan untuk mengajar kepada manusia bagaimana kita semua belajar untuk rajin. Bapak Ibu yang terkasih, kami baru merintis pelayanan Hati Sukacita Indonesia kurang lebih hampir 2 tahun. Pak Hendare, pimpinan kami, berkata kepada saya mengenai kehidupan. Dia bilang, manusia itu hidup, bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup dia? Ada 2 cara. Yang pertama, Tuhan kasih dari langit. Bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir, perbudakan, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menuju tanah Kanaan. Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Nah, pada waktu itu, di padang gurun tidak mudah mencari makanan, dan makan memang tidak bisa. Tuhan memberikan dari langit mana surgawi, dan burung-burung puyuh. Jadi, pertama mereka dikasih mana surgawi. Dari mana? Dari langit ya. Pagi hari mana itu turun, seperti ketumbar, biji-bijian begitu halus sekali, seperti salju kata Alkitab, dan manis seperti madu. Mereka kumpulkan di dalam panci, di dalam tempat makan, mereka makan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mendapat berkat dari langit. Contohnya, misalnya kita ya dapat menang undian, misalnya berhadiah dari produk makanan, atau kita dikasih hadiah dari pimpinan kita dapat rezeki dari saudara kita mendapat hadiah, apapun juga, kita bisa mendapatkan hal tersebut. Ya. Tetapi cara kedua adalah kita bekerja keras dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan tubuh kita. Kita bekerja semampu kita. Nah, 2 cara ini Tuhan pakai untuk memberkati kita. Jadi kalau kita mau hidup cukup, tidak khawatir, kita bekerja keras. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, anak Tuhan tidak pernah meminta-minta. Kenapa? Karena anak Tuhan rajin. Anak Tuhan bekerja dengan segenap hati dia, mempersembahkan yang terbaik. Tadi pagi, kami di Tulungagung sedang ada pameran pendidikan di Bravo. Kebetulan saya kepalanya, maksudnya bagian pemimpinnya untuk promosi sekolah yang kami dirikan. Saya ngomong dengan Pak Hendra, Musa sibuk apa? Enggak sibuk begitu. Saya nanti mau khotbah di Makassar, dia bilang 12 sampai 14 April ya di GKA Banda, seminar. Dia sudah kirim file khotbah dia dengan PowerPoint-nya 58 PowerPoint. Saya bilang, wah rajin ya. Iya, katanya. Dia kirim ke hamba Tuhannya bilang, udah jadi baru tanggal 3 ini. Udah jadi khotbah tanggal 14.
kata penginjil yang terimanya, dia bilang biasa orang kalau pengkhotbah tamu tuh sehari sebelumnya atau pas hari khotbahnya dia baru kasih PowerPoint-nya. Ini 2 minggu sebelumnya sudah kasih. Pak Hendra bilang, oh kalau saya nggak biasa bikin khotbah. Bikin khotbah tuh jauh-jauh hari saya sudah bikin. Saya sudah jadi khotbahnya, teksnya, dan PowerPoint-nya. Kalau sudah hari ya, sudah hafal khotbahnya. Wah, dia bilang, kita biasa rajin katanya. Kita biasa rajin. Kita biasa kerja keras. Musuh bikinnya kapan? Ya malam, jam 3, jam setengah 3 saya sudah bangun, saya bikin khotbah. Itu pun masih olahraga. Jadi kalau jam kantor saya sudah bisa kerjakan lagi tugas-tugas yang lain. Wah, nah jadi setiap orang yang bekerja dengan rajin, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan orang tersebut. Ya, jadi marilah kita bekerja dengan rajin semampu kita. Kalau kita bekerja dengan rajin, minimal kita mendapat penghasilan. Dan kalau kita lebih rajin lagi, kita bisa berprestasi, mungkin naik penghasilannya. Nah, jadi saya percaya orang-orang Kristen harusnya mudah dalam mengumpulkan dana atau mengumpulkan uang. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur saya punya istri pintar cari uang. Ya, saya taruh uang di mana aja pasti ketemu. Ya, dia pintar cari uang. Taruh di kaos kaki ketemu. Ya, taruh di bawah lemari uang ketemu. Ya, taruh di bawah bantai. Ya, intermezzo Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya adalah marilah kita bekerja sedemikian rupa sehingga kita menghasilkan ya dana yang cukup untuk kehidupan kita. Ya, ada seorang bernama Martin Luther King Jr. Dia mengatakan, sorry ternyata slide-nya saya ketiknya ini ya. Martin Luther King Jr. mengatakan, ya, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. Bila ada seorang penyapu jalanan, dia harus menyapu jalan tersebut seperti Michelangelo melukis, seperti Beethoven menggubah pujian, seperti Shakespeare menulis puisi. Dia melakukan sedemikian rupa sehingga penghuni surga dan bumi ini berhenti dan berkata, di sini hidup seorang penyapu jalan yang menyapu dan bekerja dengan sangat baik. Bapak Ibu, kita mungkin tidak atau mungkin kurang memperhatikan penyapu jalan. Saya kalau olahraga jalan pagi ketemu, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Saya ngomong begitu ya kepada penyapu jalan. Nah, mungkin kita juga tidak terlalu perhatikan mereka menyapu atau tidak, rajin atau tidak, kita nggak perhatiin. Tapi yang pasti kita mau jalan itu bersih. Nah, penyapu jalan yang baik pun akan dihargai oleh Tuhan. Pekerjaan kita Bapak Ibu, sekecil apapun yang kita kerjakan, kalau itu dipersembahkan buat Tuhan, pasti Tuhan akan menghargai dan Tuhan akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bekerja keras, melakukan tugas kita seperti yang Tuhan telah percayakan kepada kita melalui panggilan hidup kita. Yang kedua, hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 27, ya. Saya akan bacakan kembali buat kita sebentar. Alkitab memberitahu kepada kita Matius 6, tiba-tiba ininya. Ya, saya sudah ketemu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan di sini Tuhan mau mengatakan kepada, ayo, serahkan diri kepada Tuhan. Jangan khawatir dengan masa depan kamu. Tuhan akan menolong kamu. Nah, bagaimana cara kita tidak khawatir dan berserah kepada Tuhan? Nah, jadi begini. Pimpinan kami pada Hendarai itu pernah menulis sebuah buku. Saya baca bukunya, Permata di Balik Air Mata. Saya punya bukunya dan sudah baca jauh beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi beliau itu dengan istri pergi menjadi misionaris
Saya lupa 7 atau 8 tahun, kira-kira segitu ya, 7-8 tahun. Jadi ke China. Waktu dia pergi ke China, diutus oleh badan misi, tapi badan misi tidak memberikan dana. Karena badan misi kita tahu hanya mengutus dan mensupport dan menjalin relasi dengan gereja-gereja. Jadi Pak Hendra ini dia jual rumah dan jual mobil. Karena dia pikir, dia persiapkan dirinya, uangnya, kalaupun 2 tahun pertama tidak mendapat jemaat, maka mereka tetap bisa hidup dengan uang yang tabungan mereka yang mereka punya. Tapi setelah sewa rumah untuk sekian waktu, uang untuk 2 tahun itu hilang, Bapak Ibu. Tidak tahu kemana. Nah, kemudian saya bilang sama Pak Hendra, jadi gimana dong, Pak? Minta ke gereja di Malang dulu, tempat pelayanan? Oh, enggak. Pantang kami seperti itu. Lalu minta sama saudara? Enggak. Lalu gimana dong? Ya berdoa, minta sama Tuhan, lalu kerja keras. Jadi gimana? Ya udah lakukan apa yang bisa. Jadi pemulung, jual plastik bekas, kardus bekas, kerja. Pokoknya kerja, kata dia. Kerja sebisa saya. Lah jadi gimana? Menghadapi hidup, ya pasrah, berserah sama Tuhan. Loh kami pernah kok, penginjil Anton, kami makan mie goreng, 1 keping, itu dibagi 3. Kita makan sekeping mie goreng buat sekali makan dan 1 orang. Ya, Bapak Ibu kalau beli mie goreng 1 keping, direbus, kita makan sendirian. Pakai telur itu juga. Kadang-kadang pakai daging begitu ya, kornet atau apa. Nah ini enggak, karena uangnya lagi terbatas, 1 keping dibagi 3. 1/3 buat pagi, dicampur air, kecap, garam, makan pakai nasi untuk sekeluarga. 1/3 lagi siang, 1/3 lagi malam. Berapa lama begitu Musa Hendra? 6 bulan. Aduh, kena kanker. Lah gimana kita nggak punya uang kok? Yang penting bisa lewat terus sambung hari demi hari. Pasrah sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada seorang pernah berkata, life is really simple, but we insist on making it complicated. Nah jadi hidup itu sebenarnya sederhana, tapi kitalah yang membuat itu menjadi rumit. Ya, saya punya teman, saya nggak sebut nama, ya demi menjaga etika. Teman saya bilang gini, wah penginjil kamu pelit, beli HP kok merek apa? Kamu merek Oppo, merek Vivo begitu ya. Samsung dong, kan perlu buat kerja. Loh, dalam hati saya, apa perbedaannya apa? Bedanya merek aja sih. Saya pakai ini bisa nggak? Bisa. Buat pelayanan bisa? Bisa. Oh, penting. Lalu beli tas yang mahal, bergaya, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu ada teman saya, itu kalau punya anak, beli pakaian itu kalau merek baru keluar, dia beli. Sendal merek, dia beli. Buat anaknya, yang masih kecil, masih usia 2 tahun, 3 tahun begitu. Gajinya besar nggak? Besar teman saya ini Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak sebut nama. Tapi karena gaya hidup seperti itu, gajinya besar pun, dia melebihi. Istrinya kena pinjaman online. Sampai 70 juta Bapak Ibu. Gajinya besar, besar Bapak Ibu. Dia pemimpin di tempat dia, bertugas. Pemimpin untuk sekian ratus orang. Nah, tapi karena gaya hidupnya yang melebihi kemampuan penghasilannya, besar pasok dari tiang, maka dia membuat diri dia jadi sulit. Ini namanya bahaya pinjaman online. Sepupu saya juga kena bahaya pinjaman online. Sepupu saya ini punya mobil. Usaha cukup baik. Tapi karena gaya hidupnya tinggi, pinjam uang 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta. Lama-lama jadi 25 juta. Pinjaman online. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau tanya kepada orang-orang seperti ini, apakah mereka sebenarnya hidup nggak cukup? Cukup, Bapak Ibu. Kalau mau makan dengan normal, seperti orang biasa makan, bayar listrik, apa cukup sebenarnya. Tapi gaya hidupnya berlebihan. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu Tuhan berkata pasrah kepada Tuhan, pasrah ini dalam hati kamu juga lihat dong hidup kamu. Bijaksana dong kelola keuangan. Ya enggak? Kalau kamu bijaksana, kamu pasrah, Tuhan pasti cukupin hidup kamu. Tetapi kalau kamu tidak dengan sungguh-sungguh mengelola keuangan dengan baik, maka itulah yang menjadi merusak masa depan kamu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita belajar firman Tuhan, seharusnya kita menjadi semakin bijak dan semakin hidup sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Hidup menyerahkan diri kepada Tuhan, artinya juga hidup mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya, dengan seketat-ketatnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak khawatir akan hari esok, karena dia tahu
cara mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Alkitab mengatakan kita bukan saja seorang penerima berkat, tapi juga pengelola atau penata layan yang baik. Kita harus mengelola kehidupan kita dengan baik. Nah, berikutnya kalau kita belum bisa mencapai apa yang orang capai, apa yang kita lakukan? Ya berserah Bapak Ibu. Ada orang keluar negeri setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali. Kita belum ada, nggak apa-apa. Kita keluar kota mungkin, atau pergi ke tempat hiburan yang sederhana di kota kita. Itu juga sebuah refreshing kok. Nah, jadi dikatakan kepada kita, jangan khawatir. Kita juga harus mengelola kehidupan kita. Pasrah. Menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup kepada Tuhan, artinya adalah kita menerima apa yang Tuhan kasih kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat ke atas, kita nggak akan ada habisnya. Tapi lihatlah ke bawah. Jangan pikir, oh si A, si B bisa beli mobil yang mewah, bisa beli rumah yang bagus. Bapak Ibu, kita perlu lihat juga ada banyak orang di sekitar kita yang jangankan mobil, motor pun nyicil mungkin sampai dia tua. Rumah pun mungkin dia punya sepetak, tapi dia cicil sampai dia tua sekali. Nah, jadi itulah kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Inilah orang yang hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah sah-sah jalan hidupnya? Nah, ini adalah apa yang Tuhan beri ajarkan kepada kita. Jadi, karena itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok juga mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya adalah Bapak Ibu, kalau kita hari ini masih bisa makan, kita masih punya kehidupan yang baik, jangan khawatir. Saya kadang-kadang dengan istri bicara mengenai kehidupan, keuangan, saya bilang ini sama istri saya. Istriku, kalau kita masih punya uang di dompet, lalu masih punya uang di bank, lalu masih punya uang di deposito, dan masih punya sedikit emas untuk cadangan hidup kita, jangan kita khawatir. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita khawatir karena kita melihat orang lain yang punya lebih, dan lebih. Kita ingin sama seperti mereka. Padahal Tuhan kasih kita cukup kok. Makan sehari 3 kali. Ya, kehidupan yang cukup baik. Tempat tinggal mungkin kita masih kontrak, tapi kan ada tempat tinggal itu. Kayak ranjang walaupun mungkin satu tidak terlalu mewah, tapi kan kita masih punya tempat istirahat. Dan seterusnya. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya sedang studi ya S3 di Makassar, Sekolah Teologi. Nah, saya lagi pikir itu, wah, nanti 2 tahun lagi mau bikin disertasi ya. Kata orang susah sekali. Ya, beberapa teman saya, beberapa dosen saya, Bapak Ibu pernah cerita, temannya itu disertasi itu sampai malam sakit perut, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya. Kemudian ditanya, coba kamu disertasi kamu halaman 203 apa isinya? Mau buka? Jangan buka. Dosen saya bilang, itu kalau orang disertasi itu bikin tuh dia hafal, per halamannya dia hafal isinya apa. Wah, saya bilang, ini dewa banget gitu ya. Sampai ada yang gagal disertasi gitu ya. Nangis Bapak Ibu. Ini bapak-bapak kan yang kuliah kan disertasi kan pasti orang tua. Umur 30, umur 40, umur 50. Nangis Bapak Ibu, bapak-bapak. Aduh, saya bilang, tapi kan masih tahun depan, masih 2 tahun lagi. Akhirnya saya bilang sama diri saya, ya nanti kesusahan saya ya nanti saja gitu loh. Sekarang ya hari ini saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes pasal 3:27 mengatakan berkat itu datangnya dari sorga, diberikan kepada kita. Jadi kalau kita belum dapat apa yang kita inginkan, ya doa sama Tuhan minta. Kalau nggak dikasih, ya itu kan kedaulatan Tuhan. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata apa dalam hidup kita? Kalau kita tidak mau khawatir. Tuhan berkata, yang ketiga, yang terakhir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, mari kita bertumbuh secara rohani, mari kita belajar untuk tidak khawatir untuk masa depan kita. Kalau kita tidak mau khawatir, mari kita juga belajar firman Tuhan dan bertumbuh dari hari ke hari secara kerohanian. Seorang yang bertumbuh secara rohani, hari demi hari,
waktu demi waktu, dia akan semakin tidak khawatir. Kenapa? Karena firman Tuhan mengisi kepala dia, mengisi hati dia, memenuhi hidupnya. Itulah cara untuk tidak khawatir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita belajar firman Tuhan, kita semakin paham Tuhan, cara pola pikir kita akan berbeda. Kita semakin nggak khawatir. Kenapa? Karena kita berubah dari hari ke hari, semakin serupa Yesus. Jadi kekuatan itu akan semakin hilang dan semakin hilang. Karena kita punya hidup semakin serupa Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya sedang belajar beberapa hal, terutama ini, Matius 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, saya belajar mengasihi orang. Ketika ada orang susah, saya mendoakannya. Dulu saya hanya mendoakan, tetapi sekarang belajar mendoakan dan juga memberi dana semampu saya untuk orang yang kesusahan tersebut. Nah, jadi kita nggak akan khawatir. Kenapa? Karena kita tahu orang yang murah hati akan beroleh kemurahan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, semua firman Tuhan yang mengisi otak kita, yang kita lakukan, itu akan membuat kita semakin kita tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan akan memelihara kehidupan umat-Nya. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang mengajar kita. Ya, jadi orang yang mau tidak khawatir, orang itu juga harus belajar untuk menyebar harta, untuk mengasihi sesama dengan uang yang dia punya, untuk menolong sesama yang memerlukan kebutuhan hidup. Ya, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pada akhir zaman, orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang akan masuk kerajaan sorga. Saya akan mengambil beberapa kesimpulan, nanti kita akan sharing. Yang pertama adalah, bagaimana tidak khawatir? Mari bekerja dengan giat. Yang kedua, serahkanlah diri kepada Tuhan. Hidup kita dan masa depan kita. Tapi juga dalam arti, kita harus mengelola keuangan dengan baik. Supaya kita tidak khawatir. Ya, berhitung secara cermatnya apa yang kita punya, apa yang kita belanjakan, apa yang kita pakai dengan uang kita, sehingga kita punya cukup cadangan dana untuk masa depan kita. Yang ketiga, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan membuat kita semakin tidak khawatir dalam kehidupan kita. Amin. Saya rindu kita sharing satu sama lain, ya. Oh, ada pertanyaan dari Pak Kris, apakah Yesus pernah khawatir? Wah, ini pertanyaannya susah, ya. Karena kalau orang yang senior secara rohani, ya, pelayanannya sudah senior sekali, pasti pertanyaannya susah. Nah, apakah Yesus pernah khawatir? Nah, Bapak Ibu terkasih, perlu kita ketahui bahwa Yesus itu adalah manusia. Ketika Yesus dalam dunia ini, sebagai manusia, dia bisa mengalami semua yang manusia alami. Yesus pernah lapar. Yesus pernah merasa sakit. Yesus pernah merasa sedih. Yesus khawatir, mungkin salah satunya adalah kisah di Getsemani waktu dia berdoa akan disalib. Dia sampai bercucuran, dikatakan oleh firman Tuhan, bercucuran darah. Keringat menetes seperti darah. Dia berdoa 3 kali. Dia berkata kepada Bapa, Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Nah, di situ mungkin ada sedikit kekhawatiran Tuhan Yesus. Bagaimana dia akan menghadapi dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepada dirinya. Ya, kita ini akan memasuki Jumat Agung dalam minggu ini. Kita mungkin juga akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya baru-baru ini baca karena Setapan Harian bahasa teduh itu bicara mengenai kisah Tuhan Yesus ini yang sudah menuju akan disalib begitu. Nah, jadi Yesus bisa khawatir nggak? Bisa, karena dia sebagai manusia biasa, dia sama seperti kita. Dia mau merasakan penderitaan kita dan kesusahan kita.
Saya percaya dalam dunia ini, Yesus pernah mengalami perasaan-perasaan yang dialami oleh manusia. Tetapi Yesus menghadapi dengan kekuatan Roh Kudus. Maka dia bisa menghadapi segala sesuatu, termasuk rasa sakit, rasa khawatir, rasa cemas, dan seterusnya. Ya, mungkin ini jawaban yang diberikan kepada Pak Kris dan setiap kita, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah bukan masalah khawatirnya, tapi bagaimana kita ini menghadapi kekhawatiran tersebut. Begitu loh ya. Khawatir ada nggak? Ada, manusiawi. Saya nggak bilang dari firman Tuhan ini, nggak boleh khawatir semuanya ya. Semuanya nggak usah khawatir, sampai kita meninggal nggak usah khawatir. Enggak. Tetapi bagaimana kita meresponi khawatir tersebut. Itulah yang membedakan orang Kristen yang dewasa rohani dan orang Kristen yang mungkin belum dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani, dia bisa menghadapi kekhawatiran itu dengan hal yang Alkitab ajarkan. Amin. Bapak Ibu, mungkin kita boleh sharing 1-2 orang sebelum kita menutup dalam doa syafaat, ya. Bagaimana sih kita menghadapi kekhawatiran hari-hari ini dan bagaimana kita ya sharing boleh mengenai kekhawatiran, apakah ada kekhawatiran tersebut lalu kita melewatinya, Tuhan tolong kita, begitu loh, silakan. Ya. Ya. Saya mengundang Cina Tale dengan Pak Effendi ya. Boleh perkenalkan diri, sharing, nanti yang teman-teman lain juga boleh perkenalkan diri sekali lagi ya. Karena kita ada 2 orang baru pada malam hari ini. Boleh perkenalkan dia, nama, tinggal di kota mana, profesi, itu saja begitu ya. Kita kenalan lagi ya, satu sama lain supaya semuanya bisa ini saling mengenal. Dari Pak Charles dulu boleh, silakan. Ya, boleh. Ya. Ya, Pak Charles silakan. Oh, memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri ya Pak ya? Iya, mungkin saya stop recording dulu Pak ya. Stop recording ya. Iya, stop recording ya.